Dan insya Allah Bapak kalau ingin mengetahui dengan lebih rinci, insya Allah barangkali nanti transfer informasi begitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, mengapa tidak mengajak? Ya, tidak mengajak. Saya tidak langsung menjawab. Hanya saja mari kita kembali mempelajari sejarah tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang arsitektur penyembahan berhala. Nah, kemudian bagaimana dengan paman Rasulullah SAW? Paman Rasulullah membackup perjuangan Rasulullah. Semuanya dicurahkan, harta, tenaga, dan sebagainya. Tapi ketika paman Rasulullah SAW diajak, ya paman, ayolah kita seagama dalam Islam. Apa jawab pamannya? Aku adalah seorang dari kalangan bangsawan Quraisy. Tidak mungkin katanya. Dan itulah Pak. Jadi kembali intinya Islam adalah hidayah Allah. Tidak mungkin kita memaksakan seseorang. La ikraha fiddin. Jadi demikian pula. Namun alhamdulillah juga sudah cukup banyak yang menjadi Islam. Namun itu tadi, setiap manusia mempunyai kebebasan. Dan kembali, hidayah datangnya dari Allah. Izin dari Departemen Kesehatan, sesuai dengan tadi disampaikan oleh pemandu, temanya untuk Ibu Ustazah adalah pelayanan hikmah atau toleransi. Yang ingin saya tanyakan adalah bentuk konflik yang bagaimana, barangkali Ibu Ustazah bisa menyampaikan kepada kami, karena dari pemandu kami mungkin masih banyak yang non-muslim. Jadi kalau memang tadi sudah jelas pada kamu mengucapkan apa itu umumnya, barangkali kita bagaimana harus menyikapi dan apa yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati. Insya Allah Ibu, ada sebuah ayat Allah yang senantiasa kita dengar di masyarakat kita, yaitu antara lain lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat Allah ini mengatur hubungan toleransi kita. Jadi toleransi itu apa definisinya? Sebetulnya sederhana. Toleransi artinya lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita mau tahu batasannya toleransi, ya itu. Toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi biarlah mereka dengan agamanya, biarlah mereka melaksanakan ibadahnya, tapi kita pula melaksanakan ibadah kita. Kita dengan agama kita. Artinya mereka silahkan berjalan, kita tidak mengintervensi mereka. Dan demikian pula kita biar berjalan, kita tidak terintervensi oleh mereka. Jadi timbal baliknya demikian. Artinya Ibu, suatu toleransi akan berubah menjadi intervensi kalau kita sudah masuk dalam lingkup akidah mereka. Ya Bu ya. Nah ini, jadi jelaskan. Kalau kita sampai mengucapkan selamat Natal, berarti sudah bukan toleransi tapi intervensi. Nah disinilah yang kita harus cermat. Saya ada dua pertanyaan. Yang saya tahu tuh Bu, Nabi Isa itu, Yesus yang sekarang disembah oleh umat Kristen, itu adalah samaran dari Nabi Isa. Nabi Isa itu kan mau dibunuh, jadi membuat samarannya. Dia disalib itu, jadi yang disembah oleh orang Kristen yang sekarang itu ialah samaran dari Nabi Isa. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, kita kan mengucapkan memberi selamat dulu pada orang Kristen itu tergantung niat. Gimana Bu kalau niat kita ini hanya sekedar untuk memperpanjang silaturahmi lah. Istilahnya dia kan waktu kita Idul Fitri dia mengucapkan selamat Idul Fitri baru datang sekedar asal bapak senang lah gitu, istilahnya bisa aja.
nggak ada niat untuk agama segala macam untuk keadilan Tengan. sosial. Jadi saya di belakang. Cuma ada pertanyaan sedikit ya. Ya. Pada waktu apa namanya awal ceramah belum datang kan? Nah, ya udah bener deh. Nah, ya jadi itu tadi sebenarnya sudah saya jawab ya. Jadi intinya di sini bahwa setelah kita tahu muatan apa, disinilah kita harus membedakan mana hablum minanas dan mana hablum minallah. Jadi sebatas toleransi itu adalah sebatas hablum minanas. Tapi jangan sampai hablum minanas kita kemudian merusak hablum minallah. Ini sudah wilayah akidah. Jadi artinya kalau seseorang itu berbuat baik kepada kita, kita wajib berbuat baik kepada yang bersangkutan. Artinya mereka memberi kita ucapan selamat Idul Fitri, maka harusnya kita pun merasa berkewajiban juga memberikan selamat kepada mereka. Cuman memberinya itu jangan pada saat yang membuat kita membuat pelanggaran akidah. Artinya mereka mengucapkan selamat Idul Fitri oleh gereja dibolehkan dan dianjurkan. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah sebatas hablum minanas. Ketika mereka mengucapkan itu otomatis tidak ada pelanggaran akidah. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal, ceritanya jadi lain. Ini sudah bukan wilayah hablum minanas, tapi sudah menyangkut wilayah hablum minallah. Itu sebabnya kita wajib membalas kebaikan mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi momennya jangan momen Natal. Jadi kalau mereka mengirim parcel begitu kan, mereka kan baik gitu ya. Ya kita juga wajib baik juga. Mau ngirim parcel ayo boleh, tapi jangan persis mengucapkan selamat Natal. Ucapkanlah misalnya selamat Anda semoga mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah, boleh. Semoga Anda berusia 1000 tahun lagi, boleh. Asal tidak mengucapkan selamat Natal. Satu ini aja. Kenapa? Karena muatannya itu tadi sudah muatan akidah. Itu ya. Jadi perbuatan baik ayo kita jawab dengan baik. Perbuatan baik kita balas dengan baik. Hanya kita harus meletakkan yang tepat pada tempatnya. Itu saja permasalahannya. Apa itu? Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. Iya. Jadi Nabi Isa. Nah, di sini nampaknya kita juga penting umat Islam untuk mengetahui tentang kristologi. Jadi orang Kristen pun 90% tidak paham bahwa sebenarnya Yesus ketika lahir namanya bukan Yesus. Namanya Yesus ketika lahir adalah Esau. Esau adalah bahasa Ibrani. Esau inilah dialektika Arabnya adalah Isa. Nama Yesus itu baru ada sekitar pada saat Nabi Isa alaihissalam mengalami bahaya penyaliban dan beliau diselamatkan oleh Allah. Maka pada saat itulah orang Romawi yang tidak senang mengucapkan istilah Esau, nama Esau bagi mereka kurang enak, tidak ada selera di situ, karena mereka mempunyai nama-nama favorit yang selalu diawali dan diakhiri dengan huruf mati dan akhirannya adalah as-us. Jadi dengan Esau mereka merasa tidak nyaman. Jadi Esau itu diganti. Maaf Bapak Ibu, sama aja ketika kita masih dijajah Belanda dulu. Orang Belanda mengganti nama-nama kita karena tidak sesuai dengan lidah. Orang-orang kita banyak yang hidup bergaul di kalangan mereka, nama misalnya sampai mengubah namanya. Ada namanya Sumirnarsi berubah menjadi Minja. Ada namanya Bambang, nama yang bagus berubah menjadi Boy. Ini contohnya.
Maka Esau berubah menjadi Yosua. Berarti huruf depannya sudah huruf mati. Abjad Hebrew